Halo Oke, generasi muda. Balik lagi dengan Future Voters Edu. Nah, kita mau ngapain lagi sih Chef, di sini? Jadi kita tuh mau kembali lagi mengedukasi generasi muda nih Ash. Edukasi apa lagi, Chef? Tapi tema yang kita mau edukasi kali ini tuh beda sama tema yang tadi. Kita tuh sekarang mau mengedukasi generasi muda mengenai kontribusi media di pemilu itu apa sih? Nah, iya, emang peran media tuh di pemilu itu besar ya guys ya ternyata. Betul banget. Dan juga kita tuh udah mengundang salah satu narasumber yang pekerjaannya tuh relate banget sama topik yang kita mau bahas nih Ash. Siapa tuh, Chef? Coba tebak siapa? Siapa? Ayo. Jadi kami sudah menghadirkan Mas Donald selaku jurnalis dan redaktur politik Liputan 6 nih. Selamat siang, Mas Donald. Halo Mas, Mbak, Mas. gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, sekalipun tensi lagi tinggi juga. Waduh lagi sibuk ya Mas ya. Iya, Oke Mas Donald, apa udah siap untuk kita tanya-tanya nih Mas? siap, boleh, silakan, Mas, Mbaknya. Iya Mas. Nah, Mas, saya ingin tanya nih Mas. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sebenarnya kita tuh masih bingung nih Mas. Bagaimana sih proses pemilu itu dapat berkontribusi pada proses pemilu selain dari memberikan suara Mas? Ya, boleh. Saya jawab. Jadi memang proses atau tahapan pemilu ini sudah dimulai dan sekarang dalam proses masa kampanye digelar mulai dari 28 November kemarin sudah start kampanye. Dari situ para capres akan berkampanye, biasa dilakukan keliling-keliling daerah yang mereka akan mengkampanyekan visi dan misi, gagasan besar mereka apa, bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana, terus bagaimana mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, mulai dari pengentasan kemiskinan, hantam stunting, kebutuhan tempat tinggal untuk rakyat, terus peluang usaha, lapangan kerja, itu semua mereka agendakan untuk keliling, untuk sosialisasi kaitan apa yang menjadi gagasan dan roadmap mereka ke depan, para capresnya. Di sini mahasiswa perlu, apalagi ilmu komunikasi, sudah perlu bisa jadi tempat belajar sekaligus tempat untuk mahasiswa bisa mengembangkan atau yang punya jadi pokok pikiran mahasiswa di kebanyakan umumnya, yang mereka bisa ikut memetakan, ikut berkontribusi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemilu itu pertama ya memang harus jurdil, bersih, transparan, tidak ada indikasi-indikasi kecurangan, tidak ada black campaign, hindari sara, dan itu jadi tone positif untuk bisa didengar sama masyarakat umum. Dan mahasiswa ilmu komunikasi perlu dari situ. Di ruang-ruang kampanye itu banyak. Kalau di komunikasi kita kenal ada yang namanya semiotika, framing, dan kalian sudah bisa sekaligus belajar untuk melihat kalau capres ini dia nge-frame-nya gimana sih. Oh, capres ini karena mengincar pemilih muda, mereka mem-frame selunak mungkin, seringan mungkin agar bisa diterima pemuda. Ada yang bikin kartun-kartunan, ada yang bikin joget-jogetan, tapi tidak juga ada beberapa capres lainnya yang lebih kepada harus mengedukasi pemilih pemula, harus mengedukasi para mahasiswa. Kalau capres itu harusnya bawa ini, bawa gagasan, tidak lagi bawa sembako gitu. Nah itu yang bisa dipelajari, yang bisa dilihat dari mahasiswa ilmu komunikasi. Bagaimana rangkaian jubir tim pemenangan bicara, bagaimana mereka mengcounter isu, bagaimana memframing capresnya, paling sering jagoannya, kaitan dengan kebijakan yang berjalan saat ini atau kebijakan yang akan ditelurkan nanti ketika dia menang. Itu bisa sekaligus jadi ruang belajar bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa di ilmu komunikasi. Ya, begitu Mas, Mbak. Oh iya Mas. Makasih Mas atas jawabannya. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Jadi pertanyaan selanjutnya itu,
menurut Mas, media itu masih bisa independen nggak sih Mas di pemilu ini? Atau media itu justru terpengaruh oleh partai politik? Gimana tuh Mas? Begini, media juga sebagai bagian fungsi kontrol untuk bagaimana pemilu ini berjalan jurdil, bagaimana pemilu ini berjalan tidak pragmatis atau transaksional. Nah, memang di masa ini 2 bulan yang sekitar hanya tinggal hitungan hari, sekitar 70 hari, koreksi kalau saya salah, itu memang eskalasi pemberitaan tuh meningkat tinggi sekali. Mulai dari kampanye capres, kampanye tim pemenangan, temuan-temuan pelanggaran ataupun apapun yang kaitannya dengan pemilu. Nah, media dalam mensiasati itu kita tetap berpegang teguh dengan yang namanya proses double checking atau verifikasi. Kalau di Liputan 6 sendiri, yang paling sering muncul itu kan kalau udah masuk ke kampanye gini, pemilih itu kan berita-berita hoax. Itu kan pasti berseliweran, entah itu timbul dari buzzer atau dari simpatisan atau apapun itu, biasanya berita hoax itu tersebar masif juga, eskalasinya cukup tinggi juga. Itu biasanya kita memfasilitasi itu dengan ada kanal cek fakta yang kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa media, beberapa instrumen kaitan kontrol pemilu, pengawasan pemilu. Biasanya itu kita hadirkan di cek fakta untuk mengecek bagaimana sebenarnya berita ini termasuk black campaign atau ini berita hoax atau tidak, itu ada kanal di cek fakta. Nah, untuk keberimbangan, semua capres dan cawapres yang sedang melakukan proses kampanyenya dan sedang bicara visi misi, yaitu kita angkat juga berimbang. Dan tidak ada, kita sangat menjaga keberpihakan, kita jadi harus fungsinya mencerahkan untuk masyarakat bisa melihat betul-betul mana paslon yang dianggap mumpuni, yang memiliki gagasan, yang memiliki passion kurang lebih sama dengan para pemudanya. Nah, yang kita tawarkan, yang kita hadirkan hanya semacam itu. Kaitan dengan framing, akhirnya seolah-olah media ada yang berpihak atau tidak, itu sebenarnya tinggal tergantung perspektif pembaca. Kita kembalikan lagi, menurut mereka ada keberpihakan atau tidak. Tapi yang jelas kalau di Liputan 6 itu kita sudah melakukan verifikasi dan double checking. Ini kan rentan sekali kaitan pemberitaan. Ada bisa jadi, kalau di luar bahasanya mungkin yang termasuk dan pertanyakan, media dapat intervensi nggak sih? Termasuk dapat intimidasi nggak sih dari para paslon? Kalau dihadapi itu secara langsung pun tidak. Kita tetap akan berupaya menyeimbangkan pemberitaan dan kita menulis fakta. Yang jelas begitu. Begitu juga bagaimana temuan-temuan di lapangan itu adalah salah satu yang memang kita hadirkan juga untuk bisa jadi referensi para pembaca untuk menentukan pilihan. Ya, begitu Mas Iqbal. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mas Donald. Kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Jadi Mas ini kan bekerja di bidang media kan ya Mas ya? Challenge atau tantangan utama apa sih yang dihadapi media dalam melaporkan pemilu? Terus bagaimana cara mengatasi atau mengurangi bias dalam pemberitaan? Biasanya kalau tantangan biasanya lebih kepada teknis di lapangan sih. Seringkali kan agenda para paslon, capres atau kaitan dengan pemilu ini ada yang mereka rilis, ada yang mereka umumkan dalam waktu yang mendadak tiba-tiba dan kita harus jauh lebih standby gitu. Artinya biar kita tidak ketinggalan pemberitaan kaitan dinamika politik terkini atau update hasil survei atau apa, ya itu sih lebih kepada teknis. Tapi kalau untuk tantangan kesulitan kita menembus narasumber atau menggali informasi, sejauh ini sih masih berjalan maksimal dan masih dalam on the track lah, tidak menemukan tantangan itu sama sekali, kesulitan itu. Yang lebih kesulitan lebih di bawah biasanya. Reporter di bawah itu secara teknis karena mereka harus
berkumpul dengan ratusan massa para pendukung paslon, biasanya kita agak kesulitan untuk mendekat ke paslon tersebut, terus untuk mendapatkan informasi, kaitan penggalian informasi bisa saja dari mana saja. Cuman kita sebagai media mainstream itu kita perlu disebut tuh, kita perlu dapat kutipan langsung, kita perlu dapat konfirmasi dari isu-isu yang berkembang. Jadi itu paling tantangannya lebih kepada teknis, soal waktu wawancara, soal waktu peliputan, hanya di situ sih. Gimana Mas? Nah biasanya itu mengatasinya lebih kepada kita all out, pasukan di bawah all out. Ada yang mengawal paslon nomor 1, ada juga yang mengawal paslon nomor 2, begitu juga ada yang mengawal paslon nomor 3. Dan itu biasanya kita tempatkan untuk mereka agar fokus di pos-posnya tersebut. Kedua, biasanya juga yang tidak lepas dalam proses pemilu itu kaitannya kepada kasus-kasus hukum atau kasus-kasus gugatan. Di sana juga kita tempatkan reporter, kita tempatkan orang di sana. Kalau memang ada di daerah, kita tempatkan kontributor di sana untuk terus mengawal proses-proses hukum, baik dinamika politik di wilayah tertentu setempat, ada perkembangan apa, ada aksi apa, itu biasanya kita sudah tempatkan orang-orang di posisi strategik yang memang kebetulan sejurus dengan agenda pemilu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir nih Mas. Dalam lingkup pekerjaan di TV, ada nggak perbedaan sebelum masuk pemilu dan saat masa pemilu ini? Oh jelas ada. Karena di pemilu ini pemberitaan itu juga jadi ruang yang sangat sensitif bagi pasangan paslon. Mereka kan sedang dalam kapasitas meningkatkan citra mereka agar bisa dikenal baik, agar bisa mendapatkan konstituen, apalagi ketika mereka menghadapi calon-calon konstituen gitu. Nah, kaitan dengan bagaimana prosesnya di lapangan ataupun nanti di ruang redaksi, biasanya kita lebih kepada itu tadi, konfirmasi. Kita harus melakukan konfirmasi ketika kita ada temuan di lapangan, ada paslon tertentu yang baik tim suksesnya atau paslonnya melanggar aturan, kan sudah ditetapkan juga, semisal dari aturan KPU tidak boleh berkampanye dalam ruangan di sekolah atau bagaimana, dan itu kan dituangkan aturan. Nah, biasanya ketika ada tim atau paslon itu melakukan konfirmasi, kita akan melakukan check and recheck sampai di mana kebenarannya, sampai kita mendengar sudut pandang dari berbagai narsum juga, sama seperti yang Mas Mbak lakukan. Kita mengkonfirmasi dari sudut pandang kacamata hukum, dari sudut pandang kacamata bisnis itu atau ekonomi, kaitan paslon, bagaimana gagasan mereka. Kalau itu di bidang gagasan, kalau di bidang kaitan masalah pelanggaran ya kita akan mengkonfirmasi itu ke Bawaslu. Bahkan kalau bisa sampai kita konfirmasi ke Panwascam wilayah setempat yang memang terduga adanya pelanggaran pemilu. Pemberitaan jelas berbeda. Sekarang pun juga berbeda, apalagi belakangan ini juga ada peristiwa erupsi Merapi, ya kan, erupsi kemarin di Sumatera Barat. Ya ruang-ruang redaksi jauh memang lebih hektik gitu. Tapi memang itu sudah ada tugasnya, ada yang mengawal pemilu, ada yang mengawal bencana, ada yang mengawal proses hukum. Jadi memang sudah ada kanalisasinya di sana, sudah kita klasterkan dan mereka all out fokus semua kaitan itu untuk bisa menggarap isu dan tidak ketinggalan isu kaitan pemilu saat ini. Begitu juga peristiwa-peristiwa penting lainnya di luar pemilu, itu sudah disiapkan juga infrastrukturnya. Begitu Mas dan Mbak. Baik, terima kasih Mas Donald atas jawabannya. Jadi gimana nih generasi muda? Udah dapat insight baru belum nih dari Mas Donald? Tentunya udah dong ya. Ya semoga dari informasi ini generasi muda itu bisa lebih paham ya tentang pemilu dan bagaimana media itu mempengaruhi pemilu ya guys. Pastinya dong ya. Oke, terima kasih Mas Donald atas waktunya. Terima kasih Mas Donald atas jawaban-jawabannya. Baik, sekian dari video kali ini ya. Sesi kali ini guys,
Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya Thank yaitu you. sesi Q&A. Bye bye.